ketiga di sini akan melakukan penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada saya sendiri, Perdi Dinata. Saya Ferantika Yuningtyas. Saya Silvani Devi Anggraini. Saya Andika Wahyu-Wibowo. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat pelarutnya. Semakin banyak zat yang terlarut, semakin besar juga sifat koligatifnya. Sifat koligatif sendiri merupakan sifat yang hanya memandang kuantitas daripada kualitas. Artinya, sifat larutan seperti rasa, warna, dan kekentalan atau viskositas menjadi sifat-sifat yang bergantung pada jenis zat terlarut. Sifat koligatif ada 4, yaitu yang pertama, penerapan penurunan tekanan uap jenuh, seperti kadar garam yang tinggi di laut mati, pembuatan kolam renang apung, mendapatkan benzena murni. 2. Penerapan sifat koligatif larutan kenaikan titik didih, seperti penyulingan minyak bumi, penggunaan panci presto, distilasi, penyulingan gula, penambahan bumbu setelah air yang dimasak telah mendidih, penambahan garam ketika memasak, mengukur massa molar, dan mencairkan salju dengan garam. 3. Penerapan sifat koligatif larutan penurunan titik beku, seperti mencairkan salju menggunakan garam dapur, membuat es krim, menambahkan etilen glikol pada radiator mobil, menggunakan garam dapur untuk membuat es putar, anti beku pada minyak kelapa, anti beku pada tubuh hewan. 4. Penerapan sifat koligatif larutan tekanan osmosis. Contohnya seperti air tanah yang naik melalui akar ke seluruh bagian tanaman, membunuh lintah dengan menggunakan garam dapur, mengawetkan makanan dengan garam dapur, proses yang terjadi di dalam mesin cuci, penggunaan cairan tetes mata pada mata, memisahkan zat beracun dalam air limbah, penggunaan larutan infus melalui pembuluh darah, pembuatan ikan asin, dan desalinasi air laut atau osmosis balik. Praktek pertama adalah penerapan sifat koligatif larutan kenaikan titik didih dengan penambahan bumbu setelah air yang dimasak telah mendidih. Praktek kedua adalah penerapan sifat koligatif larutan kenaikan titik didih dengan penambahan bumbu setelah memasak. Praktek ketiga adalah penerapan sifat koligatif larutan tekanan osmosis dengan menyiram tanaman menggunakan air. Praktek keempat adalah penerapan sifat koligatif larutan tekanan osmosis dengan obat tetes mata.